Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kebaikan-kebaikan ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan pengembangan organisasi. Nah, ini pada bagian yang kedua ya. Setelah sebelumnya saya sampaikan terkait dengan apa sih organisasi, ya pengertian organisasi, lalu kemudian maksud dan tujuan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada bahasan desain dan struktur organisasi formal. Ini menjadi bahan yang penting untuk kita nanti melangkah ke tahapan-tahapan berikutnya ya. Karena ketika kita mau mengembangkan organisasi, maka kita harus tahu nih filosofisnya, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya mendesain strukturnya, seperti itu ya. Nah, barangkali ada dari sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan support dengan mengklik subscribe dan juga klik lonceng ataupun notifikasinya sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi terkait dengan update dari channel Psikologi Menjawab. Nah, sahabat-sahabat semuanya, desain organisasi. Kita sudah bahas di sebelumnya bahwa organisasi itu pada dasarnya adalah ataupun kita semuanya itu tidak bisa lepas dari namanya organisasi ya. Kita menjadi bagian dari organisasi. Misalnya sederhana, kita di rumah, kita berada di satu keluarga. Keluarga pada dasarnya adalah organisasi terkecil yang ada di masyarakat ya. Yang di dalamnya itu orang tua ataupun terkhusus adalah ayah itu menjadi pemimpin, lalu kemudian ibu itu menjadi wakilnya dan anak-anak itu menjadi timnya. Dan kenapa kemudian terjadi organisasi? Disitulah karena ada yang namanya persamaan visi, persamaan tujuan, sehingga orang-orang kemudian mencoba untuk bersatu, ya, bersama-sama, berupaya untuk mencapai tujuan itu, sehingga masing-masing kemudian ada proses pembagian tugas dan seterusnya ya. Jadi kalau mau kita kupas di dalam organisasi itu ada tujuan ya, terutama di organisasi formal. Ya, organisasi formal itu artinya organisasi yang memang memiliki badan hukum ya, sahabat-sahabat semuanya. Baik itu katakanlah firma, baik itu CV ataupun PT ya. Umumnya kalau kemudian di organisasi terutama bisnis itu badan usahanya bentuknya adalah firma atau mungkin CV atau mungkin PT ya. Nah, nanti ada banyak lagi misalnya PT itu seperti apa, CV itu seperti apa, ada banyak lagi ya. Kalau kemudian kita tinjau dari bentuk-bentuknya, nanti juga kita akan ketemu ada organisasi yang mungkin bergeraknya, ini organisasi bisnis ya. Misalnya bergeraknya di produksi, ada yang mungkin khususnya di marketing. Atau mungkin dia ini juga membawai organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di organisasi itu ada tujuan, lalu kemudian untuk mencapai tujuan itu ada sejumlah orang ya. Jadi orang-orang yang kemudian memiliki visi, semangat yang sama, tujuan sama, itu kemudian bersatu membangun organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, agar kemudian prosesnya ini berjalan dengan baik, tentu ada pembagian-pembagian tugas ya, ada komunikasi-komunikasi, ada koordinasi. Sehingga di sini sahabat-sahabat semuanya kita perlu memahami dalam upaya untuk nanti katakanlah pengembangan organisasi. Ketika kemudian organisasi itu terhambat, ya bisa jadi tujuan tidak tercapai, atau mungkin ada masalah koordinasi, atau mungkin ada masalah di orang-orangnya, atau mungkin ada pembagian tugas yang kurang jelas. Atau kemudian kalau organisasi mau mengembangkan ya, barangkali tujuannya mau diperluas, sistem koordinasinya juga tentu akan berubah ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk memahami desain organisasi ini, karena ini nanti akan menjadi landasan-landasan untuk berikut-berikutnya bagaimana kemudian kita mengembangkan organisasi. Desain seperti apa yang tepat untuk satu organisasi. Nah, ada yang kemudian forma itu kesenjangan direncanakan, strukturnya tegas dan jelas. Jadi kenapa disebut di sini organisasi formal? Nah, organisasi sendiri sudah saya jelaskan. Sedangkan formal itu merujuk pada
ya kesengajaan ya. Jadi ada semacam dorongan untuk bersama-sama merencanakan, membuat struktur yang jelas. Dan kemudian kalau itu organisasi bisnis itu juga kemudian punya badan hukum ya, dia kata notaris, lalu kemudian didaftarkan ke Kemenkumham, dan kemudian terkait sama kalau misalnya dia bidangnya kesehatan berarti di bawahnya Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Kalau kemudian di ekonomi tentu di bawahnya apa Dinas Perkoperasian ya, dan juga ekonomi, atau kemudian juga di bawahnya Disnaker Trans ya. Jadi di situ ya sahabat-sahabat semua. Jadi formal di sini ada jelas tujuannya, jelas rencananya, jelas strukturnya, tugas dan wewenang, fungsi dan tanggung jawab. Dan itu tampak sekali. Misalnya sangat jelas contohnya misalnya ya, ketika mendirikan CV lah, sederhananya CV, karena CV itu kan hanya butuh 2 orang ya. Jadi 2 orang, yang satunya sama-sama pendiri. Ya, kalau mau mendirikan CV itu butuh 2 orang. Lalu kemudian kita cukup ke akta notaris, ya, ke notaris, nanti kita akan ditanya di sana tujuannya seperti apa dan seterusnya ya. Yang kemudian nanti akan diterjemahkan dalam ADART. Nah, di ADART itulah nanti akan ada tujuannya apa, seperti itu ya. Terus kemudian bidangnya seperti apa, strukturnya bagaimana, walaupun itu hanya 2 orang ya, yang ada di ADART pendirinya. Jadi yang jadi leadernya siapa, yang jadi anggotanya siapa, seperti itu. Tugas dan wewenangnya, fungsinya, tanggung jawab. Dan kemudian nanti akan diterjemahkan secara lebih lanjut kalau kemudian melibatkan banyak orang lagi. Nah, disitulah sahabat-sahabat semuanya. Ini perlu untuk saya kira sahabat-sahabat pahami ya. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa perluas bagaimana sih firma, bagaimana CV, bagaimana PT, bedanya seperti apa, seperti itu. Jadi secara legal formal itu juga kita perlu ketahui gitu. Karena memang pada prinsipnya untuk desain organisasi itu nanti ada istilahnya yang pas ya. Kalau bidang seperti ini nanti di bawah siapa, izinnya ke mana gitu. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, strategi dan struktur organisasi. Nah, strategi diperlukan sebagai upaya mencapai tujuan. Sedang struktur merupakan implementasi dari strategi. Jadi sebagaimana judul pembahasan ini ya, desain dan struktur organisasi formal, bahwa organisasi itu di sana di dalamnya ada tujuan, ada sejumlah orang, ada koordinasi, ada macam-macam tadi ya. Lah untuk mencapai tujuan itu butuh yang namanya strategi, upaya-upaya bagaimana langkah-langkahnya. Dan untuk kemudian menerjemahkan strategi itu, misalnya ini siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan, seperti itu yang mengimplementasikannya, disitulah dibentuk namanya struktur ya. Strukturnya itu apa saja. Kalau mau mencapai ini, kira-kira siapa yang kita butuh seperti apa? Kita butuh struktur seperti apa? Dan kemudian baru ditentukan orangnya kira-kira yang mengisi siapa. Jadi struktur itu dibangun terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan orangnya. Dan struktur itu, nah ini yang perlu saya tekankan, struktur ataupun bentuknya itu nanti bisa beragam ya sahabat-sahabat semuanya, menyesuaikan dengan tujuan dari organisasi atau strategi yang digunakan. Maka kita akan temukan mungkin ada organisasi-organisasi yang sangat sederhana. Jadi katakanlah ada ketua, sekretaris, terus kemudian bendahara, terus kemudian anggota misalnya seperti itu ya, semuanya bekerja. Tapi di dalam organisasi yang kompleks nanti kita akan ketemu ada supervisor, terus kemudian ada leader line misalnya kalau itu produksi ya, leader line, ada kemudian anggota, di atasnya supervisor nanti ada lagi, di atasnya ada lagi, sampai kemudian ada katakanlah asisten manajer, manajer, sampai kemudian direktur dan seterusnya. Dan jadi struktur ini bisa beragam, dan mungkin ini nanti di tempat yang lain ada yang struktur itu ada, misalnya departemen tertentu ada, tapi di tempat lain mungkin tidak ada. Nah, misalnya
Kalau di perbankan itu ada bagian pengawas ya, pengawas. Tapi mungkin di bagian artinya pengawas keuangan. Tapi mungkin di tempat yang tertentu itu tidak ada kemudian struktur khusus di pengawas. Nah, mungkin itu melekat pada fungsi leader, jadi supervisor kemudian mengawasi seperti itu ya. Selain kemudian dia memimpin, dia mengawasi. Tapi kalau bank independen ya, ngawasi. Nah, ini pengetahuan ini penting ketika nanti sahabat-sahabat semuanya mau mendesain ulang organisasi, mau mengembangkan organisasi, sehingga ada proses analisis kira-kira eh, ketika mau membuat organisasi seperti ini, strukturnya seperti apa yang dibutuhkan gitu. Atau kemudian ada persoalan di organisasi itu, nah kira-kira kurang struktur apa? Atau secara fungsi, kalau nanti tidak struktur ya, secara fungsi ini harus melekat pada siapa? Nah, itu. Jadi strategi bisa berubah seiring perkembangan organisasi atau perubahan faktor eksternal yang mengharuskan organisasi berubah. Nah, terutama seperti sekarang ini ya, ketika kemudian ada COVID-19, jadi ketika materi dibuat di masa pandemi ada COVID-19 atau kemudian ada disebut dengan era VUCA, ada penyesuaian-penyesuaian dan mungkin ada perampingan ya di dalam organisasi untuk kemudian bagian dari respon terhadap situasi eksternal yang ada, dan itu sangat mungkin. Jadi disinilah pentingnya sahabat-sahabat semua ketika jadi gambaran besarnya kita mau pengembangan organisasi ya. Nah, untuk pengembangan organisasi itu kita harus paham tujuan, paham bagian-bagiannya semua. Lalu kemudian kita memahami bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu strategi, dan struktur itulah bagian upaya untuk mengimplementasi strategi. Dan strategi bisa berubah, artinya kemudian struktur juga bisa menyesuaikan ya. Nah, bentuk strategi organisasi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi, di bentuk-bentuknya kemudian yang lain adalah bisa berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu apa saja? Nah, bisa kemudian misalnya organisasi ya seperti sekarang inilah, bagaimana kemudian mungkin bentuknya ya, kegiatan organisasi yang dilakukan misalnya karena masa pandemi lalu kemudian fokusnya di katakanlah awalnya di produksi, bisa saja kemudian untuk bertahan organisasi itu berubah ya. Mungkin awalnya memproduksi satu jenis barang gitu ya, lalu kemudian dia bisa berubah, mungkin memproduksi masker atau kemudian hal-hal yang dibutuhkan, yang itu tidak menyimpang dari aturan-aturan ataupun ADART. Dalam upaya apa? Dalam upaya untuk bertahan di situasi pandemi, misalnya seperti itu ya. Atau teknologi yang digunakan, misalnya contohnya adalah ini semua sekarang serba online. Nah, untuk kemudian bisa bersaing, untuk kemudian bisa berkompetisi, untuk bisa bertahan, nah butuh teknologi misalnya. Mungkin bentuknya adalah semua meeting menggunakan aplikasi tertentu misalnya ya, entah itu MS Team atau Zoom atau yang lainnya. Nah, pembayaran mungkin juga sifatnya menggunakan teknologi yang online. Jadi itu bagian dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan, bentuk dari strategi ya. Pemilihan dan pengembangan SDM, misalnya contohnya mungkin di situasi yang sekarang, kompetensi yang kemudian wajib dimiliki itulah kompetensi terkait dengan soft skill, yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Bisa jadi seperti itu ya. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mungkin internet marketing ya, misalnya itu bagian dari upaya untuk strategi. Nah, termasuk kemudian rekrutmen ketika mungkin organisasi ingin menaikkan pencapaiannya, targetnya, lalu kemudian dipilih nih orang-orang. Mungkin salah satu faktornya misalnya aja bisa aja motivasinya harus tinggi misalnya ya. Nah, itu bagian dari strategi. Atau kemudian pemilihan lingkungan organisasi menjalankan kegiatan. Bisa saja kemudian misalnya contohnya adalah ini satu organisasi perusahaan ekspor impor misalnya contohnya. Nah, tentu untuk kemudian membuat itu efisien didekatkan dengan apa?
mungkin dengan pelabuhan, mungkin dengan stasiun, mungkin didekatkan dengan bandara, ya, atau kawasan-kawasan di pinggir, tetapi dia tetap memiliki akses yang cepat untuk kemudian distribusi barang. Nah, itu bagian dari strategi. Nah, itu kawan-kawan. Jadi sahabat-sahabat semua, disinilah pentingnya kita memahami. Jadi ilmu pengembangan organisasi itu kompleks sekali ya. Jadi tahap demi tahap nanti coba untuk saya sharingkan ya. Ini sifatnya masih puzzle ya. Saya coba untuk rangkaikan dalam gambaran yang besar ketika kemudian organisasi mau dikembangkan. Ya, organisasi ingin berubah, maka strateginya juga berubah ya. Bentuk kegiatannya, teknologinya, mungkin pemilihan SDM-nya, dan juga lingkungannya ya. Dan lingkungan dan struktur. Nah, ini ada hal yang menarik sekali, yaitu terkait sama lingkungan dan struktur ya. Kalau misalnya lingkungannya stabil, ya jadi kalau nggak ada perubahan lah, misalnya di era-era sebelumnya ya, mungkin kondisi ekonomi biasa saja, tidak ada gejolak secara politik juga nggak ada, ya maka yang terjadi adalah minim perubahan. Sistemnya ya begitu saja gitu, top down. Jadi kalau misalnya istilahnya apa ya, tinggal perintah-perintah aja lah, dan kemudian semua jalan. Tapi kalau katakanlah lingkungannya itu berubah, sangat mungkin kemudian ada kombinasi. Jadi di bawah memberikan masukan, terus kemudian atas juga memberikan instruksi, atau kemudian saling istilahnya apa ya, berdiskusi, sehingga idealisme atasan dan kemudian harapan bawahan, ide-ide inovasi bawahan itu kemudian sampai terjadi kompromi. Nah, itu ketika kemudian lingkungannya berubah. Nah, kalau kemudian lingkungannya bergejolak, artinya itu perubahannya sangat drastis, tidak menentu. Maka di sini sangat mungkin kemudian semua bagian itu memiliki didorong untuk melakukan inovasi. Karena seorang leader mungkin tidak tahu permasalahan yang ada di lapangan. Ya, maka ketika yang ada di lapangan itu diberikan kewenangan yang luas untuk mengambil keputusan-keputusan operasional, misalnya seperti itu ya. Kalau kemudian sifatnya keputusannya strategik, mungkin harus komunikasi dengan atasan. Jadi butuh inovasi-inovasi sehingga sistem organik yang menekankan komunikasi dua arah. Di sini kalau kemudian situasinya bergejolak itu artinya kalau lingkungan berubah itu berubah tapi bisa diprediksi ya, sehingga kemudian ada saat-saat kemudian ketika atasan yang tahu ya dia akan kasih instruksi, kalau kemudian bawahan yang tahu dia akan komunikasi dengan atasan gitu. Nah, kalau lingkungannya bergejolak seperti sekarang ya, misalnya situasi COVID yang perubahannya itu bisa tidak terprediksi, bahkan kemudian istilahnya situasinya itu nggak jelas, maka komunikasi jadi hal yang penting. Di situ itu bagian dari juga bagaimana struktur itu bekerja. Bagaimana kemudian lingkungan itu mempengaruhi fungsi dari struktur. Jadi struktur yang mungkin kelihatannya itu garis linier gitu ya, garis komando atas bawah, sangat mungkin nanti ketika di lapangan kelihatannya adalah seperti sejajar, koordinasi. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya. Jadi penting untuk kemudian kita pahami ya di sini ya. Teknologi dan struktur. Kalau tadi lingkungan kemudian mempengaruhi struktur, yang kemudian mempengaruhi fungsi dari struktur itu sendiri, bagaimana struktur itu bekerja. Di sini juga teknologi. Teknologi juga mempengaruhi. Nah, apa itu? Semakin kompleks teknologi, semakin butuh banyak manajer dan tingkatan manajemen. Nah, karena mungkin kompleks itu artinya apa? Di situ butuh orang-orang yang menghandle secara spesifik ya, bagian-bagian gitu. Karena satu orang tidak akan bisa menghandle semuanya. Butuh orang yang memiliki kompetensi khusus di dalam teknologi itu. Sehingga di masing-masing bagian itu ya ada manajernya dan nanti di atasnya ada lagi. Nah, ini pengaruh dari teknologi ya. Terus kemudian rentang manajer
manajemen para manajer ini pertama meningkat dari produksi unit ke massa dan kemudian turun dari produksi massa ke proses. Nah ini juga untuk bagian-bagian produksi misalnya bisa saja untuk yang produksi itu banyak ya, misalnya produksi ya bentuknya line gitu. Line itu semacam deretan tuh ya. Di situ ada satu orang pimpinan regu. Jadi katakanlah ada 5 line. 5 line itu masing-masing line ada leadernya di situ. Ya, leader itu membawahi 5 misalnya. Dan di atasnya leader-leader itu ada lagi supervisor. Nanti kelompok line-line itu nanti akan ada lagi di atasnya. Jadi di sini rentang manajemen para manajer ini pertama meningkat dari produksi unit ke massa dan seterusnya ya. Nah, semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administrasi dan klerikal. Ya ini bisa seperti itu. Kalau sekarang mungkin sudah tercover ya untuk sifatnya administrasi, klerikal. Mungkin yang dibutuhkan adalah di bagian-bagian awal ya. Tetapi kalau kemudian sudah terkomputerisasi semua, tersistem semua, maka yang dibutuhkan sebenarnya orang-orang yang mengelola database. Jadi bagaimana kemudian membuat sistem, kemudian mengelola data, terus kemudian mengelola database, itu yang terjadi ya. Jadi untuk yang bagian ketiga ini semakin tinggi kompleksitas teknologi perusahaan, semakin besar jumlah staf administrasi dan klerikal. Bisa iya, bisa tidak. Kalau mengingat situasi sekarang yang kita tahu teknologi itu berkembang dengan cepat sehingga hal-hal yang sifatnya administrasi bisa kemudian terminimalisasi ya dengan online. Yang dibutuhkan apa? Orang-orang yang validasi sistem, jadi riset pengembangan seperti itu. Itu hubungan teknologi dan kemudian struktur. Nah berikutnya lagi proses desain organisasi. Nah bagaimana sebenarnya untuk mendesain satu organisasi, terutama kemudian menentukan struktur-strukturnya ataupun kemudian fungsi ya, struktur job desk masing-masing bagian itu seperti apa. Bisa bentuknya adalah top down. Nah, artinya kita menerjemahkan itu berangkat dari apa? Dari tujuan bersama, dari visi. Nah, tujuan kan biasanya disampaikan dalam bentuk visi ya, atau mungkin target atau goal. Lalu kemudian diterjemahkan menjadi langkah-langkah, atau kalau di organisasi itu biasanya misi. Nah, dari misi itu sebenarnya kita sudah bisa deteksi ya, departemen apa, bagian apa, struktur seperti apa yang kemudian dibutuhkan. Nah, dari situ kemudian yang menghandle tanggung jawab, yang memiliki wewenang untuk kemudian mengawal misi itu. Nah, pernah satu kesempatan ini satu organisasi dan organisasi penting ketika kemudian dilakukan evaluasi terhadap visi misi. Nah, satu kesempatan saya mencoba untuk merunut semuanya. Ternyata ada departemen, jadi ada misi yang belum dibawahi oleh departemen. Jadi mau dievaluasi sampai kapanpun tujuan tidak akan tercapai. Kenapa demikian? Karena tidak ada bagian yang menjalankan misi itu. Maka sempat satu kesempatan saya memberikan masukan. Di bagian yang misi ini tuh belum ada yang menjalankan. Sehingga saran saya perlu dibuat struktur khusus di sini. Atau kalau misalnya tidak dibuat struktur khusus, ada orang yang bertanggung jawab atau ada fungsinya itu dikerjakan oleh, jadi intinya adalah ketika kemudian kita melakukan evaluasi, kita tahu gitu, kita akan bertanya ke siapa, struktur bagian mana gitu. Ini tanggung jawab siapa? Nah, itu ya. Karena apa? Kalau kemudian tersebar itu nanti akan sulit melakukan evaluasi. Nah, di sini sahabat-sahabat semuanya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang kebayang, ada yang belum, tetapi setidaknya ketika nanti melakukan pengembangan organisasi ataupun bisnis ya, sahabat-sahabat coba deh runut dari visinya terlebih dahulu, dari misinya. Nah, misi itu sudahkah diterjemahkan menjadi bidang-bidang ataupun departemen?
gitu ya. Lalu kemudian ketika dibuat tanggung jawabnya operasionalnya seperti itu, kembalikan lagi ke misinya. Apakah sudah mengcover ke sana atau belum? Nah, kalau kemudian belum dilakukan ya gimana mau visi tercapai kan? Nah, itu tidak semua orang kadang mencermati di situ ya, karena kadang membuat visi misi itu kadang juga copy paste atau mungkin artinya kok kayaknya visi desain itu bagus ya diambil gitu. Kok kayaknya misinya itu dilakukan kayak itu tanpa kemudian memahami esensinya. Nah, ini yang juga menjadi perhatian lah buat kita semuanya, dan tidak sedikit saya ketemukan ketika melakukan ini ya, semacam assessment terhadap organisasi ya. Nah, berikutnya proses desain organisasi itu bisa juga down top dari bawah ke atas. Ya, terutama kalau kemudian ini pernah juga saat saya lakukan ya bersama tim. Ini sebenarnya lebih sulit kalau ini. Ya, ini lebih sulit. Satu kesempatan kami, tim saya itu diminta untuk melakukan pembenahan ya, satu organisasi bisnis, tetapi di apa namanya, di bisnisnya itu ini banyak bisnis keluarga ya, ada macam-macam gitu. Jadi kami lakukan observasi di lapangan kegiatannya gitu kan. Terus kemudian prosesnya seperti apa kami pelajari masing-masing bagian. Lalu kemudian kami kelompok-kelompokkan tuh. Terus kemudian kami amati semuanya, jadi kegiatan-kegiatan itu. Baru kemudian coba untuk kami terjemahkan ke dalam departemen. Coba untuk kami terjemahkan ke dalam struktur. Yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu gambarannya bukan kemudian organisasi kecil ternyata. Jadi di situ kemudian saya dapatnya justru perusahaan yang kemudian dia itu punya lini bisnis masing-masing gitu. Dan lini bisnis itu punya leader sendiri, punya struktur sendiri. Jadi kompleks gitu. Ternyata itu bukan sederhana. Tidak sederhana misalnya ini ada direktur, bawahnya kemudian ada manajer-manajer, terus bawahnya lagi ada staff dan seterusnya. Tidak seperti itu ternyata. Justru yang terjadi ini adalah perusahaan yang kemudian punya lini bisnis. Artinya apa? Nggak bisa kemudian menggunakan semacam direktur kemudian manajer-manajer, enggak. Nah, ini kompleksnya di situ ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ada memang ketika terutama yang organisasi keluarga ya, bisnis keluarga itu karena berangkatnya itu dari katakanlah feelingnya pemilik bisnis ya, visinya pemilik bisnis lalu kemudian ditata sendiri, sehingga kadang tidak begitu jelas ketika kemudian sudah besar mengkoordinasikannya itu sulit atau tidak mudah. Nah, disitulah dontop itu biasanya dilakukan. Ya, nah paling bagus memang kemudian kita untuk menerjemahkan terlebih dahulu strateginya, kemudian jadi strukturnya. Kalau dontop itu menurut pengalaman saya harus di riset betul-betul. Ya, harus dikelompok-kelompokkan, dan kalau organisasinya kecil sih tidak masalah, tapi kalau kemudian besar ya di kelanjutannya waktu itu kami memberikan saran. Saya tidak tahu perkembangannya karena sebenarnya memang diminta masukan-masukan ya. Jadi semuanya kami lakukan assessment, coba untuk kami berikan saran, berikan ide-ide yang namanya bisnis keluarga ya, semuanya balik ke keluarga. Nah, tantangannya di situ ya. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah desain dan struktur organisasi. Mudah-mudahan cukup dipahami ya, sekalipun saya menjelaskan slide-nya tidak banyak, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada hal yang banyak rekan-rekan perlu cermati. Ya, slide-nya memang tidak banyak, tetapi di dalam itu sebenarnya dalam. Ketika di lapangan itu istilahnya apa ya, jabarannya itu luas sekali. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat dan tetap ikuti terus materi-materi dari saya bareng dengan Psikologi Menjawab.
Saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi